Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat bertatap layar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fahlaulan Fauzia akan menyampaikan, akan berdiskusi, akan sharing mengenai 5 huruf yang esensinya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apa sih 5 huruf? Yaitu S, A, B, A, R. Sabar. Yuk teman-teman, kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pengertian dari kata sabar. Sebenarnya teman-teman semua udah paham, udah tahu, dan bahkan udah bisa membuat definisi tersendiri dari kata sabar ini. Cuman di sini saya akan menampilkan kutipan yang saya ambil dari laman Wikipedia mengenai pengertian dari kata sabar ini. Di sini dikatakan bahwa sabar ialah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, menahan hawa nafsu, serta bertahan dalam situasi sulit. Ingat, situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kita lanjut ke pengertian yang kedua. Sabar itu juga merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Di kutipan ini saya akan menandai dengan kata kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri di sini berarti kata kendali itu dipegang kita secara utuh, secara sadar. Dan sabar ini adalah suatu tindakan yang menjadi pilihan. Kita mau sabar atau sebaliknya. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita mampu mengendalikan diri, karena sebenarnya diri kita itu adalah milik kita yang dititipkan oleh Allah untuk kita sebenarnya. Jadi otomatis ketika kita menerima titipan, harus dijaga dengan baik, benar kan? Dan kalau bisa nih teman-teman, kita harus mampu mengendalikan diri kita juga dengan baik pula. Karena gak bolehlah mengendalikan diri kita ke arah yang buruk. Karena itu juga akhirnya akan merusak diri kita. Ketika kita melakukan atau berjalan di suatu hal yang baik, otomatis itu akan membuat diri kita menjadi baik juga pada akhirnya. Ingat, kita itu adalah titipan bagi diri kita sendiri. Titipan harus jaga dengan baik. Next. Oke. Lawan dari kata sabar itu ialah sedih dan keluh kesah. Jadi hati-hati teman-teman kalau yang sering sedih dan sering berkeluh kesah, otomatis kalian bisa disebut orang-orang yang tidak mempunyai kata sabar dalam diri kalian, tidak menanamkan rasa sabar dalam diri kalian. Meskipun pada dasarnya menanamkan kata sabar dalam diri kita itu benar-benar susah dan kadang-kadang sulit banget buat konsisten menjalankan hal itu. Cuman yang harus ditanda kutipin di sini, minimal kita mau mencoba, minimal kita mau usaha. Supaya lama-kelamaan kata sabar ini akan tertanam secara permanen dalam diri kita. Dan teman-teman, jauhinlah kata sedih dan keluh kesah. Karena misalkan, aku kasih contoh satu. Misalkan kita dikasih tugas sama guru, terus tugasnya berat, terus tiba-tiba kita sedih deh. Pas buka Google Classroom, kita lihat, tugas langsung sedih. Habis kayak gitu langsung ngeluh, banyak banget keluhan. Kadang-kadang ngechat temen, susah gini. Akhirnya apa? Akhirnya otak kita ngerespon bahwa tugas ini susah dan otak kita mengendalikan seluruh tubuh kita, mengatakan bahwa udah tugasnya susah, gak bisa dikerjain dengan mudah, berat banget buat diri kita. Akhirnya jadi benteng dalam diri kita, membentengi diri kita bahwa dikelilingi dengan kata susah, berat. Akhirnya apa? Ya akhirnya tugasnya gak kekerjain, tapi otak kitanya capek mikirin dan perasaan kitanya sedih karena tugasnya gak selesai. Karena perasaan susah yang sebelum-sebelumnya itu udah kita pikirin, terus karena dosa-dosa ngeluhnya juga yang udah kita lakuin, karena hal-hal yang gak berguna itu,
sebenarnya kata sabar ini jadi susah buat kejalanin. Jadi hindarin sedih dan keluh kesah teman-teman buat hal-hal yang tidak berguna. Oke, next. Ingat nih teman-teman, bahwa sabar itu tidak identik dengan ketidakberdayaan. Orang sabar itu bukan dia nggak bisa apa-apa ya teman-teman. Sabar juga bukan merupakan kejumudan atau statis, hanya diem aja dan gak ngelakuin apa-apa. Bukan kayak gitu. Nih, tetapi sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri untuk tidak mengambil tindakan sebelum tepat pada saatnya. Orang sabar itu bukan gak berdaya teman-teman, tapi orang sabar itu sedang menunggu nih, kapan misalkan dia bawa panah, kapan panah itu harus ditembakin, kapan harus panah itu harus diarahin ke sasarannya. Jadi dia itu menunggu waktu yang tepat. Kalau misalkan waktunya nggak tepat, misalkan mau manah kijangnya belum ada tapi udah ditembakin, ke tepat sasaran dong. Tapi orang sabar itu bakalan tepat sasaran. Kita lanjut. Sabar itu lebih cenderung kepada usaha untuk menjaga kejernihan pikiran dan kebersihan hati sehingga tidak mengambil tindakan secara tergesa-gesa. Ketika situasi buruk terjadi sama diri kita, kemungkinan besar kejernihan otak kita itu sedang dipertanyakan, apakah lagi jernih atau lagi keruh nih otak kita itu. Jadi kalau misalkan orang yang sabar itu kebanyakan dia menjernihkan pikirannya dulu supaya nggak bikin dosa nih. Kalau misalkan otaknya lagi gak jernih, pikirannya lagi gak jernih, hatinya lagi gak jernih, wah bahaya, itu bisa jadi dosa yang numpuk buat diri kita nantinya. Kalau kita ngambil tindakan yang tergesa-gesa, bisa juga kalau kita ngambil tindakan yang tergesa-gesa pada saat yang tidak tepat, masalah yang ada ini bisa mengakar jadi masalah yang lainnya, akhirnya jadi menghancurkan diri kita. Jadi jangan tergesa-gesa kawan-kawan kalau mengambil tindakan. Sabar itu benar-benar esensinya lebih dalam dari yang kita pikirkan lah teman-teman. Jadi minimal kita kenalin lah dikit-dikit kayak gini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, kita harus paham nih teman-teman, bahwa nih sebenarnya kalau kalian tahu, dan pasti mungkin kalian udah sering dengar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini udah mention banyak banget kata sabar di dalam Al-Quran. Dan sekarang yuk kita lihat dikit demi dikit nih beberapa kutipan ayat dari Al-Quran, artinya yang saya ambil dan taruh di PowerPoint ini. Oke, yang pertama nih, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersikap sabar dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kalau Allah itu memerintahkan teman-teman bahwa untuk orang-orang yang beriman, kalian mau nggak digolongin dengan orang-orang yang beriman? Kalau mau, kalian harus bersabar dalam menghadapi setiap cobaan kehidupan. Ingat, di sini ada kata berbagai cobaan. Mau cobaan itu dalam bentuk kesenangan, mau cobaan itu dalam bentuk kesedihan, kalian harus coba buat bersabar. Oke? Dan ingat teman-teman, kadang-kadang kesenangan itu juga adalah cobaan dan ujian buat diri kalian. Kalian ditanyakan nih, kalian kalau misalkan lagi dikasih kesenangan, kalian bakal bersyukur atau enggak? Kalian bakal kayak gimana? Apa kalian lupa dengan yang sudah memberikan, yang maha kuasa, yang udah memberikan segala hal yang bakal membahagiakan kalian itu, yang udah membahagiakan kalian itu? Apa kalian bakal lupa buat bersyukur? Jangan sampai kalian lupa ya teman-teman. Kita lanjut ke slide yang kedua. Ke nomor yang kedua. Sebagai ujian untuk menentukan kualitas keimanan seseorang. Jadi, sabar itu, atau misalkan ujian itu datang buat kalian diuji nih. Seberapa sih kualitas keimanan kalian? Apakah level kalian level rendah, level di tengah-tengah, apa level yang udah atas? Sebenarnya itu buat nguji kalian, bukan buat nguji orang lain. Buat mengevaluasi diri kalian, bukan buat mengevaluasi orang lain. Toh hasilnya untuk diri kita sendiri. Masuk yang ketiga ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa orang yang besar imannya hanyalah orang yang bersabar. Jadi nih teman-teman, di sini diketahui bahwa orang-orang yang besar imannya itu hanyalah orang-orang yang bersabar. Kalau kalian pengen digolongin dengan orang-orang yang besar imannya, kita harus jadi orang yang bersabar. Di sini ada kata hanyalah loh teman-teman. Hanyalah orang-orang yang bersabar. Kita masuk yang keempat. Hamba yang sabar adalah pribadi yang tidak pernah mengeluh ketika cobaan datang menghantamnya, karena ia meyakini bahwa di balik kesusahan dan cobaan itu terdapat kemudahan. Ingat teman-teman bahwa ketika ini yang harus kalian pegang sebenarnya. Ketika kesusahan itu pasti ada kemudahan. Begitu pula sebaliknya. Dan
kita juga harus paham dan tahu gimana cara menghadapinya. Kalau dapat kesenangan harus bersyukur, kalau misalkan dapat kesedihan harus mampu untuk bersabar. Oke, di sini untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aneh persoalan seorang mukmin. Sesungguhnya semua permasalahannya adalah baik baginya. Hal ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Jika mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur dan kesyukurannya itu menjadi hak baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, maka ia bersabar dan kesabaran itu menjadi baik baginya. Dari kutipan ini kalian harus paham ya teman-teman, bahwa ternyata memang setiap hal itu ada timbal baliknya, ada yang harus dilakuinnya gitu. Dan kalian bisa mengambil sendiri atau mengopinikan sendiri dari hadis ini bagaimana definisi yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Adapun buah dari kesabaran ini atau hikmah dari kesabaran ini yang dilakukan oleh seseorang adalah ridho, kedamaian, akan mendapatkan kebahagiaan, terciptanya izah atau keagungan, kemuliaan, kebaikan, kemenangan, bantuan, dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak dari semua itu adalah buah yang akan didapat di akhirat. Ingat teman-teman, bahwa kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Dunia ini cuma fana, cuma tipu daya mata semata, cuma tipu daya mata aja gitu. Bukan yang sebenarnya. Jadi ingat, tujuan kita hidup itu sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah gimana nantinya di akhirat. Di sini itu Allah itu udah ngasih hal yang luar biasa banget buat kita, bahwa di sini kita harus nabung bekal sebanyak-banyaknya buat nanti di akhirat kelak. Di sini juga dikatakan bahwa yaitu kenikmatan abadi yang tidak terbatas nanti di surga nanti. Semoga kita semua bisa berkumpul ya teman-teman sama-sama di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Next. Oke, kita masuk ke me time. Di sini aku akan menceritakan sedikit sebenarnya kisah hidupku. Ada hal yang membekas banget di dalam diri aku jika dikaitkan dengan kata sabar ini. Jadi pada saat masa itu, di mana Allah menguji kesabaranku, dikatakan lulus atau tidak, aku merasa bahwa aku mampu. Tapi sebenarnya nggak tahu lulus apa enggaknya dari ujian itu, tapi aku merasa bahwa mampu buat menjalani hal tersebut. Dan pada saat itu emang benar-benar banyak banget orang-orang yang berasumsi salah tentang diri aku pribadi. Benar-benar banyak orang yang menilai aku salah karena hanya mendengar omongan orang lain, dan akhirnya mungkin terdistract ya sama omongan orang lain, mendefinisikan atau menganggap aku itu orangnya seperti apa, seperti ini, seperti itu. Bahkan kadang-kadang orang yang membenci aku itu adalah orang yang sebenarnya tidak aku kenal sendiri, bahkan tidak pernah berinteraksi, ataupun yang berinteraksi pula tidak menyukai aku pada saat itu. Dan sebenarnya alhamdulillahnya Allah menutup telinga dan mata aku untuk tahu hal tersebut, dan akhirnya happy aja menjalani kehidupan. Dan akhirnya, tapi mungkin ada selentingan-selentingan yang aku dengar, yang aku pahami dari situasi yang ada gitu. Misalkan tiba-tiba lagi datang nih, tiba-tiba langsung diem gitu teman-temannya, langsung oke. Karena kita juga dikasih akal, jadi kita bisa mikir teman-teman, maksud atau karena apa sih hal itu terjadi. Tapi sebenarnya tanda-tanya itu sampai sekarang masih belum terjawab. Kenapa? Dan setelah itu biasanya yang aku lakuin adalah satu, aku datang ke masjid dan terus menggelar sajadah, terus biasanya berdoa gitu. Dan di sana biasanya air mata aku turun. Sebenarnya bukan karena masalah tersebut, tapi karena apa? Tapi sebenarnya yang aku lakukan adalah untuk meminta kekuatan aja. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan aku, ketika Allah udah ngasih kekuatan, maka nggak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan yang telah Allah berikan tersebut. Dan akhirnya lama-kelamaan, meskipun lumayan lama, karena gak ada hal yang praktis kan teman-teman. Dan sebenarnya hal tersebut juga berlangsung lama dalam kehidupan aku, hampir setengah tahun. Tapi setelah hal tersebut, setelah kesabaran yang setelah aku telah menjalani kesabaran atau mengamalkan kata sabar tersebut,
Akhirnya ada kejutan yang luar biasa tidak pernah aku duga terjadi dalam kehidupan aku. Banyak hal yang tidak pernah aku pikirkan bahkan terjadi dalam kehidupan aku. Dan itu sangat luar biasa. Dan aku mau menyebut bahwa sabar itu adalah kunci dari peluang-peluang yang bahkan gak pernah kita pikirkan gitu sebelumnya, tapi terjadi dalam diri kita. Dan itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jikalau kalian mampu mengamalkan kata sabar tersebut, buahnya bakalan luar biasa banget. Oke, teman-teman. Pada dasarnya memang kata sabar itu benar-benar sulit buat konsistenin gitu. Karena mungkin setimbal dengan balasannya nanti yang bakal luar biasa. Luar biasa baiknya, luar biasa menyenangkannya gitu. Nah, teman-teman, di sini aku mau memberitahu kalian bahwa ayo sama-sama belajar buat bersabar meskipun susah, buat diamalin meskipun benar-benar susah buat dilakuin dan dijalanin, tapi minimal kita mau mencoba dan insya Allah usahanya itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Mid time ini menutup pertemuan kita kali ini juga, dan semoga dari pembahasan yang telah kita lakukan bareng-bareng ini ada manfaatnya. Dan kalau misalkan banyak kesalahan dalam pengucapan aku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sehat selalu dan setiap kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.